Semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Nah, hari ini kita masuk pelajaran tematik kita, tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua bersama Miss Indri dan Madam Alpriska. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi dan membandingkan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda secara tepat. Yang kedua, kalian bisa memahami lagu wajib nasional. Nah, masih ingatkah kalian tentang semboyan 3G yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, kalau kalian masih ingat, 3G adalah Gold, Gospel, dan Glory. Demi mewujudkan semboyan 3G, Gold, Gospel, dan Glory, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia dan tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Dengan demikian, penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang dibuat pada saat Raffles menjabat sebagai gubernur. Yang pertama yaitu kebijakan di bidang ilmu pengetahuan yang meliputi 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Dan yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Berikutnya adalah kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapus kontingenten, penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rente. Dan yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles pada saat menerapkan sistem pajak tanah ternyata mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Dan yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Dan yang ketiga, melarang perdagangan budak. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, berikut ini disajikan lini masa dari pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dan pada tahun 1596, sampailah mereka di Indonesia dan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Dan pada tanggal 20 Maret tahun 1602, pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama
VOC. 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weyse. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, tujuan VOC di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di Indonesia. Kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Nah, di sini dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. 1. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternal meliputi meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, adanya penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Nah, itulah tadi penyebab adanya pengalihan kekuasaan dari VOC ke Belanda. Sehingga pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weyse. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan juga Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panurukan sepanjang lebih kurang 1.100 km dan membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, dan mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Demikianlah peristiwa-peristiwa penting dari masa kolonial Belanda dan juga Inggris. Nah, untuk mencegah adanya penjajahan seperti itu lagi, tentunya kita harus meningkatkan persatuan dan kesatuan kita, meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan adanya lagu-lagu wajib atau lagu nasional. Nah, apa itu lagu wajib dan lagu nasional? Lagu wajib atau lagu nasional adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Sehingga di kemudian hari, ya hingga saat ini ya, kita tidak lagi mengalami penjajahan dari kolonial Belanda, Inggris, maupun negara-negara dari Eropa lainnya. Bagaimana sih ciri-ciri lagu bisa disebut sebagai lagu wajib? Nah, di sini disajikan 3 ciri-ciri. Yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air dan kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Kemudian, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Mempelajari lagu wajib tentunya memberikan manfaat seperti 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Menghilangkan rasa kedaerahan.
Keempat, rela berkorban jiwa, raga, dan harta demi bangsa dan negara kita tercinta ini. Nah, demikianlah manfaat ketika kita belajar tentang lagu-lagu wajib. Nah, apa aja sih contoh lagu-lagu wajib? Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, Rayuan Pulau Kelapa, Tanah Airku, Maju Tak Gentar, dan juga Hari Merdeka. Dan masih banyak lagi. Itulah sebabnya setiap pelajar yang ada di sekolah, khususnya di Indonesia, itu mempelajari lagu-lagu wajib dan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Terima kasih karena sudah belajar dengan baik hari ini. Dan akhir kata, Madam L dan juga Miss Indi mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak dan tetaplah semangat. Jadilah anak yang berbakti kepada bangsa dan negara kita Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye.